Kita akan melanjutkan pelajaran tentang argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Ini session yang ke-10. Dan kita masih tetap pada bagian cara memberitakan Injil, dan ini adalah session yang ke-5 dalam bagian ini. Dan di sini kita mulai ada argumentasi sekalipun gampang, tetapi ini sangat-sangat penting. Jadi dalam video ini jangan mendengar hanya untuk mengerti, tapi mengerti sampai saudara bisa menggunakannya untuk berargumentasi atau menyampaikan kepada orang lain. Saudara, kita dalam poin ini ya, cara memberitakan Injil sesi yang ke-5 ini. Ini poin yang ketiga. Kita membicarakan sesuatu yang sangat-sangat penting, karena sangat banyak, kalau tidak mayoritas orang Kristen itu, bahkan hamba-hamba Tuhan itu banyak yang salah di dalam persoalan ini. Ini saya tidak melebih-lebihkan, sangat banyak orang yang mengatakan keselamatan itu bukan karena iman saja. Ada mengatakan perbuatan baik, tapi yang paling banyak itu iman dan perbuatan baik. Ini saya bicara tentang kalangan Kristen ya. Kalau kalangan yang non-Kristen, mereka hanya perbuatan baik. Katolik misalnya iman dan perbuatan baik. Dan bukan hanya Katolik, sekte-sekte, Saksi Yehova, dan banyak yang lain, itu iman dan perbuatan baik, itu yang menyelamatkan. Nah, karena itu argumentasi dalam hal ini sangat-sangat dibutuhkan. Kita mempercayai bahwa kita diselamatkan karena iman saja. Bukan oleh atau karena perbuatan baik, juga bukan oleh atau karena iman dan perbuatan baik. Jadi kalau bicara untuk urusan selamat, masuk surga, diampuni, perbuatan baik itu andilnya nol, betul-betul nol. Hanya iman. Dan ini menjadi salah satu semboyan reformasi, sola fide, yang artinya only faith, atau hanya iman. Jadi perlu diingat bahwa mengapa semboyan ini muncul pada zaman reformasi, zaman Martin Luther. Karena Martin Luther pada waktu itu ada di gereja Katolik yang tidak percaya keselamatan oleh iman saja, tapi oleh iman dan perbuatan baik. Bahkan boleh dikatakan yang ditekankan itu perbuatan baiknya. Dan sebelum Martin Luther itu bertobat, dia bingung karena dia berusaha mati-matian membuangi dosa, berbuat baik mati-matian, tapi terus tidak punya damai, dan dia terus dihantui oleh dosaku dan sebagainya. Sampai pada suatu saat dia merenungkan Roma 1 ayat 17 ya, 16 atau 17 saya lupa. Itu baru dia yakin bahwa dia diselamatkan hanya oleh iman, dan perbuatan baik tidak punya andil apapun. Dan karena itu ini sangat penting. Dan kalau orang bilang Katolik dan Kristen itu sama, dalam hal ini sudah jelas-jelas bertolak belakang. Dan salah di dalam persoalan ini persoalan dasar, saudara. Ini persoalan keselamatan. Maka salah dalam persoalan ini bukan salah, tetapi sesat. Karena saya bolak-balik mengatakan, Katolik yang sungguh-sungguh, itu bukan saudara seiman saya. Mereka beda iman. Mengapa saya katakan Katolik yang sungguh-sungguh? Karena ya Katolik ada yang seperti Protestan, yang senang jalan-jalan keliling gereja-gereja lain, termasuk masuk ke gereja-gereja Protestan. Atau ada Katolik yang karismatik dan sebagainya. Nah, kalau pada waktu mereka keluyuran ke gereja-gereja lain, mereka mendengar ajaran selamat karena iman saja dan mereka lalu percaya, ya sebetulnya mereka bukan Katolik yang sungguh-sungguh. Sudah Katolik yang sudah bertobat, nah itu lain cerita. Tapi Katolik yang sungguh-sungguh, yang betul-betul sesuai dengan iman Katolik yang di-drop dari atas, selamatnya karena iman dan perbuatan.
Mereka tidak percaya, mereka bahkan mengutuk sola fide, keselamatan hanya iman ini dikutuk. Karena saudara, ini merupakan sesuatu yang harus sangat ditekankan dalam memberitakan Injil. Tidak bisa lebih nemen menekankan hal ini ya. Kita harus menekankan bahwa perbuatan baik itu sama sekali tidak punya andil untuk menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga. Ingat ya, saya tidak katakan bahwa perbuatan baik itu sama sekali tidak ada gunanya, bukan itu ya. Kalau guna ada, untuk memuliakan Allah, untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan dan sebagainya, banyak hal. Tapi kalau untuk urusan keselamatan atau membawa kita ke surga atau supaya kita diampuni, perbuatan baik itu andilnya 0. Jadi sama sekali tidak punya andil, itu maksudnya andilnya 0. Selamatnya 100% hanya karena iman. Terus sekarang akan berikan komentar dari beberapa orang ya yang sangat bagus berkenaan dengan hal ini. Seorang bernama Sandy Jones, dia mengomentari Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan berkata sebagai berikut. You might as well try to cross the Atlantic in a paper boat as to get to heaven by your own good works. Kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas. Sama seperti kamu mau ke surga atau masuk surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Jadi dua hal ini sama mustahilnya. Kalau saudara mau masuk surga dengan perbuatan baik, itu sama mustahilnya dengan mau menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas. Nggak usah lautan Atlantik lah. Nyeberangi sungai saja lah. Pakai perahu kertas. Bisa apa enggak? Itu mustahil. Nah saudara mau masuk surga dengan perbuatan baik, sama mustahilnya. Lalu saudara, Martin Luther, ini jangan heran kalau dia mengeluarkan kata-kata yang begitu keras, karena dia sendiri ada dalam kesesatan itu lama sekali sampai dia bertobat. Dan dia mengatakan, the most damnable and pernicious heresy that has ever plagued the mind of man was the idea that somehow he could make himself good enough to deserve to live with an all-holy God. Ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Ya, gagasan ini mau dikatakan suatu pandangan bisa, ya, kata idea itu bisa diartikan gagasan, pandangan, kepercayaan, ya. Nah, dia bilang ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia. Jadi selamat karena iman dan perbuatan atau dengan perbuatan saja, itu adalah ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia. Entah bagaimana dia bisa membuat dirinya cukup baik sehingga layak, ya, kayaknya berhak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Kata-kata Martin Luther dikutip oleh Dr. D. James Kennedy dalam bukunya Evangelism Explosion yang bahasa Inggris, halaman 31-32. Lalu saudara, Archbishop William Temple, Archbishop itu uskup agung ya. Saya tidak tahu kok bisa ada uskup agung, mungkin ini dalam kalangan gereja Anglikan atau apa, saya tidak ngerti. Namanya dia William Temple, dan dia mengucapkan kata-kata yang dikutip oleh John Stott dalam bukunya The Preacher's Portrait, halaman 44-45. Kata-kata ini bagus sekali ya. All is of God. The only thing of my very own which I contribute to my redemption is the sin from which I need to be redeemed. Dia katakan semua dari Allah. Satu-satunya hal dari diriku sendiri yang aku sumbangkan atau sumbangsihkan pada penebusanku adalah dosa dari mana aku perlu ditebus.
Jadi kalau kita mau dikatakan dipaksakan mau punya andil dalam keselamatan kita punya andil. Tadi kan saya katakan nol. Tapi kalau kita mau pakai kata-kata lain, ada andil kita dalam keselamatan kita itu. Andilnya kita adalah dosa kita. Karena kalau tidak ada dosa loh, kita lalu diselamatkan dari apa? Allah tidak perlu menyelamatkan kita kalau kita tidak ada dosa. Adalah konyol mengatakan bahwa kita perlu keselamatan kalau kita memang tidak punya dosa. Makanya dikatakan semua dari Allah. Urusan keselamatan itu semua dari Allah. Nah, satu-satunya yang dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku adalah dosa dari mana aku perlu ditebus. Sumbanganku cuma dosa. Jangan mimpi punya sumbangan berupa perbuatan baik, usaha apapun yang perlu ditambahkan kepada iman sehingga baru bisa menyelamatkan. Itu jadi ajaran sesat. Sekarang saudara, saya mulai memberikan argumentasi ya. Kan seluruh tema ini adalah argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Memang pada kali yang lalu sudah ada argumentasi, misalnya waktu membicarakan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, saya memberikan argumentasi mengapa kita percaya Yesus itu bukan salah satu jalan tetapi satu-satunya jalan. Nah, yang sekarang ini lagi ya, karena ini begitu penting, maka saya berikan beberapa argumentasi mengapa kita menganggap selamat itu hanya karena iman dan perbuatan baik itu andilnya nol. Pertama saudara, poin A. Jadi saudara pada waktu mendengar ini ingat ya, jangan mendengar hanya untuk mengerti, tapi mendengar ulangi sampai saudara hafal dan coba bisa jelaskan kepada orang lain. Mula-mula mungkin tidak usah orang lain dalam penginjilan sungguh-sungguh, tapi dengan teman yang sama-sama Kristen, sama-sama belajar, pura-pura dia jadi orang yang diinjili, sudah menginjili, dan cara menjelaskan kepada dia poin ini bisa apa enggak nanti. Jadi ingat ya, belajar bukan hanya sampai mengerti, tapi sampai bisa menyampaikan atau menggunakan argumentasi ini kepada orang lain. Poin A, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Mengapa? Pertama, karena manusia di luar Kristus itu sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saya tekankan sama sekali. Ini ajaran reform ya. Poin pertama ini ajaran reform. Kalau orang non-reform atau Arminian, dia tidak percaya. Dia percaya bahwa manusia itu masih bisa berbuat baik. Tapi saya sebagai reform percaya total depravity atau kebejatan total atau total inability atau ketidakmampuan total. Sehingga saya percaya manusia itu sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saya bicara manusia di luar Kristus. Sama sekali tidak bisa berbuat baik. Nah saudara, kita lahir sebagai orang berdosa. Kan ada dosa asal. Jadi kita lahir itu langsung lahir atau bahkan dalam kandungan. Kita sudah orang berdosa. Dan karena kita lahir sebagai orang berdosa, kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau ini sudah mau pakai ilustrasi, saya bisa dengan gampang pakai macam-macam ilustrasi. Misalnya, kalau sudah lahir sebagai orang manusia lah ya, maka tanpa diajari pun sebetulnya nanti sudah akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau sudah lahir sebagai monyet, tanpa diajari pun akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh monyet. Karena kita lahir sebagai orang berdosa, maka kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan ini bisa terlihat dari ayat di bawah ini. Poin A, Kejadian 6 ayat 5. Saya tahu bahwa ayat-ayat ini sudah saya gunakan banyak kali ya. Dalam pelajaran fondasi ada, dalam pelajaran penginjilan ini ada, dalam pelajaran berargumentasi terhadap ajaran-ajaran yang percaya keselamatan baik itu menyelamatkan, debat dengan Islam dan sebagainya. Ayat ini banyak saya gunakan. Kejadian 6 ayat 5 ini ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa, sekarang perhatikan, segala kecenderungan hatinya ya, selalu membuahkan kejahatan
Masih tambah lagi semata-mata. Nah perhatikan ya, segala. Dia bukan mengatakan sebagian, tapi segala kecenderungan hatinya. Lalu dikatakan selalu. Bukan kadang-kadang atau sering. Tetapi selalu. Membuahkan kejahatan. Segala kecenderungan hatinya. Selalu membuahkan kejahatan. Sudah cukup rasanya. Tapi seakan-akan kurang cukup ditambah lagi semata-mata. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh selalu, kecenderungan hati kita tuh selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan selalu, segala kecenderungan hatinya berarti bisa ada perbuatan baik atau tidak. Jadi tanya kepada orang yang sudah Injil, kalau dilihat dari ayat ini, bisa atau tidak? Segala kecenderungan hatinya. Saya barusan debat di Facebook dengan satu orang yang non-reform, nggak tahu alirannya apa. Dan pada waktu itu saya gunakan ini, dia berkata, lah, ini kan bukan berlaku sejak zaman Adam. Saya katakan, kalau tidak berlaku sejak zaman Adam, ini memang ayat ini zamannya Nuh ya. Kalau tidak berlaku sejak zaman Adam, saya tanya, mulai zaman kapan berlaku? Dan kamu berdasarkan ayat mana? Mengatakan bahwa ayat ini berlaku untuk zaman Nuh. Lalu nanti ayat dalam Roma berlaku untuk jemaat Roma. Pada zaman Paulus. Dan sebagainya. Kita berakhir dengan kita tidak punya Alkitab. Karena yang ini untuk orang-orang zaman Nuh. Yang ayat lain lagi untuk orang-orang zaman Yesaya. Orang-orang lagi untuk zamannya Paulus dan sebagainya. Yang zaman kita mana? Kitab suci tidak pernah ditulis dalam zaman kita. Adalah konyol dan pandangan sangat tidak alkitabiah mengatakan ini berlaku hanya pada saat itu untuk orang-orang zaman itu. Jadi kalau mereka bantah itu tanya, mulai kapan? Kalau saya punya ayat dasarnya mulai Adam jatuh ke dalam dosa. Karena begitu dia jatuh ke dalam dosa, langsung dia menjadi orang berdosa, maka kemampuan untuk berbuat baik hilang. Tadi pada waktu dia suci, secara teoretis dia bisa berbuat baik, taat, bisa berbuat dosa juga, tidak taat. Tapi pada waktu dia jatuh, maka dia masuk dalam kondisi ini. Ayatnya memang baru ditulis saat ini. Tapi jelas pada saat itu sudah berlaku. Kalau enggak, lalu kapan mulai berlakunya? Orang enggak bisa membuktikan kapan berlakunya. Satu-satunya kemungkinan ditinjau secara teologis dan melihat seluruh Alkitab. Ya sejak Adam jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, sudah bubar. Dia jadi orang berdosa. Dan orang berdosa kecenderungannya berbuat dosa. Maka dia sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Kan saya lanjutkan saudara. Kejadian 8 ayat 21b. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi saudara, manusia itu memang kalau dikatakan jahat karena pergaulan itu bisa juga. Itu menambahkan. Tapi andai kata dia ada dalam pergaulan yang sebaik apapun, sesaleh apapun. Atau dia tidak bergaul dengan siapa-siapa. Maka yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Memang pada waktu masih umur 1, umur 2 tentu tidak bisa kita katakan dia jahat ya. Ya dia sudah adalah orang berdosa tapi dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi coba dia mulai mainan dengan temannya. Mainannya diambil. Lalu mukul temannya. Tidak pernah ada orang ngajari dia kalau mainanmu diambil pukul temanmu. Tapi dia melakukan itu. Diajar yang baik, sukar sekali. Diajar yang buruk, tidak usah diajar, pintar sendirinya. Jadi kecenderungannya itu dari kecil. Pertama-tama bicara pun tidak bisa, jalan tidak bisa, melakukan apapun tidak bisa. Tapi begitu mulai bisa jalan, bisa menggerakkan tangan, bisa ngomong, mulai saudara. Ngomongnya merengek secara menjengkelkan, itu sudah dosa.
enggak nuruti orang tua. Dan ya itu, ada temennya rebutan mainan. Kalau saudara punya beberapa anak yang ya beda 1 tahun, beda 2 tahun, maka saya kira semua saudara tahu ya. Sama seperti punya anjing ya. Kadang-kadang ada tulang. Anjing saya ada 2. Tulang itu ditaruh diem. Dua-dua enggak ambil. Pada waktu satu mau ngambil, satunya mau ngambil juga. Jadi seringkali kalau anjing yang satu makan cepat habis, yang satunya rewel, tidak dihabiskan. Yang menghabiskan tak panggil, habis no itu. Nah yang tadi tidak mau makan itu, daripada dihabiskan temannya, dia ambil. Nah itu anjing juga sudah bisa begitu. Cuma anjing bukan makhluk bermoral. Kita tidak bisa mengatakan anjing itu berdosa. Tapi anak kecil, mainan ditaruh, dia tidak kepingin main. Tapi pada waktu temannya ngambil, dia juga kepingin, akhirnya rebutan dan berkelahi. Siapa yang ngajar seperti itu? Tidak ada yang mengajar seperti itu. Iri hati sama temannya dan sebagainya. Tidak ada yang ngajar, pintar sendiri. Lalu ada poin C, Roma 6 ayat 20. Nah kalau tadi ayat perjanjian lama, sekarang zamannya perjanjian baru, ini Paulus yang katakan. Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saudara, hamba dosa, bukan pelayan ya. Hamba itu lain ya. Hamba itu budak, dan itu tunduk sepenuhnya. Karena kalau disebut hamba dosa, sebelum kita percaya Kristus, kita hamba dosa. Percaya Kristus baru kita dimerdekakan, itu Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 34 kira-kira segitulah. Kita hamba dosa, bukan pelayan dosa. Kalau pelayan masih punya hak. Hamba Tuhan, hamba itu tidak punya hak. Hamba dosa, dia nuruti terus dosa terus. Lalu dikatakan kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran itu tidak ada kebenaran apapun. Nah waktu saya debat dengan satu orang di Facebook itu, dia katakan bebas dari kebenaran Kristus. Loh yang bilang ada Kristusnya di sini nih mana? Ditambahi karena PDW. Banyak orang debat secara konyol, bodoh dan tegar tengkuk. Hanya tidak mau mengakui ayat, lalu ayatnya diubah. Ini orang sesat, saudara. Ya sudah, sebab waktu kamu hamba dosa, kau bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran apapun. No. Sekarang Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, waktu kita masih belum Kristen, keinginan daging ini menguasai total. Dan keinginan daging itu perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, lalu tambahkan, hal ini memang tidak mungkin baginya. Dia tidak bisa, tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Berarti harus berdosa atau tidak? Tidak pasti harus berdosa. Nah, lalu dikatakan mereka yang hidup dalam daging, dan ini semua orang yang non-Kristen dan mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan ini kalau mau ditambahkan, saudara, bisa dilihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi memang ini kan saya bicarakan orang yang belum percaya. Tambahi saja di sini ya. Bandingkan Ibrani 11 ayat 6. Jadi memang tidak mungkin berkenan. Belum beriman, hidupnya dalam dosa terus, mau memperkenan Allah, mustahil. Sekarang poin E. Itu 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis, di sini orang najis ini orang yang tidak percaya ya. Orang suci ini orang Kristen. Semuanya suci karena ini disoroti dari sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat kita itu dosa, memang ada dosa. Tapi dosanya dibasuh oleh darah Kristus. Dan kebenaran Kristus diberlakukan kepada kita. Kalau kita orang percaya loh ya. Maka Tuhan menyoroti kita itu karena dilihat di dalam Kristus.
Yang kelihatan kesucian Kristus, dosa kita dihapus, tidak ada kelihatan apa. Semuanya suci makanya. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, jadi orang tidak percaya, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, jadi tidak ada kebaikan sama sekali karena suatu pun tidak ada yang suci. Jadi saudara, saya cukup memberikan 5 ayat ini, saya cukup tambah Ibrani 11 ayat 6 tadi. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, itu adalah dosa. Jadi tindakan-tindakan yang kelihatannya baik sekalipun, seperti menolong orang miskin dan sebagainya, tetap dianggap dosa. Nah, ingat ya, saya bicara ini dari sudut pandang Tuhan. Atau dari sudut pandang kita, tapi pakai kacamata Alkitab. Kalau sudut pandang orang banyak dunia, tentu mereka menolong orang miskin dianggap mereka baik. Mereka bisa berbuat baik memang. Sudut pandang manusia. Tapi sudut pandang Tuhan atau sudut pandang orang Kristen dengan kacamata Alkitab, maka tindakan-tindakan yang kelihatannya baik sekalipun, menolong orang kan baik, nolong, tetap dianggap dosa. Mengapa? Karena motivasinya salah. Ingat ya, sebaik apapun suatu tindakan, kalau motivasinya salah, itu menjadi dosa. Nah, motivasi salah bagaimana? Saya jelaskan beberapa poinnya. Pertama, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah atau Yesus. Motivasi dari satu tindakan itu, tindakan baik itu, harus kasih kepada Tuhan. Kalau motivasinya bukan itu bukan ketaatan. Kita mengasihi Tuhan dan karena itu kita mentaati Dia, baru itu baik. Dan ini ada dasar Alkitabnya, ini bukan asal ngomong. Jadi ayatnya harus saudara hafalkan ya. Ayat 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, ini persyaratannya, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau tidak mengasihi, ya tidak bisa taat. Tidak peduli perbuatannya kelihatannya baik, tidak bakal mentaati. Sungguh-sungguh mentaati itu tidak bisa dari sudut pandang Tuhan dianggap bukan ketaatan. Jadi motivasi kasih kepada Tuhan itu mutlak. Maka kalau saudara belajar firman, pada saat ini mendengar video ini, asal mendengar atau mendengar karena mengasihi Tuhan. Saya pergi ke gereja atau ikut kebaktian online, saya melakukan itu asal mengikuti sebagai tradisi atau karena saudara mengasihi Tuhan. Saya memberikan persembahan karena itu harus, takut nanti kalau tidak memberi dibikin bangkrut sama Tuhan, atau karena suatu kebiasaan, atau karena dengan persembahan itu sudah kepingin persembahan itu sudah berikan karena saudara memang mengasihi Tuhan, ingin memberikan pada Tuhan untuk memuliakan Dia. Jangan. Ingat saudara, apapun yang saudara lakukan, motivasinya harus kasih pada Tuhan. Baru dengan motivasi kasih kepada Tuhan, tindakan itu betul-betul bisa baik di hadapan Tuhan. Perbuatan lahiriahnya baik, motivasinya salah, itu menjadi dosa. Tapi ingat jangan dibalik ya. Perbuatan lahiriahnya dosa, tapi motivasinya baik, lalu menjadi baik, enggak. Jadi misalnya Robin Hood itu banyak disanjung orang ya, padahal dia ngerampok. Tapi dia ngerampok motivasinya untuk nolong orang. Baik atau jahat? Banyak orang bilang dia pahlawan. Bagi saya dia bajingan tetap. Tindakan lahiriahnya dosa. Motivasinya baik, tidak menjadikan tindakan lahiriah yang dosa itu menjadi baik. Ya, tidak berlaku bolak-balik. Kalau tindakan lahiriahnya baik, motivasinya salah, menjadi dosa. Ya saudara pergi gereja atau apapun, pokoknya belajar firman atau menolong orang atau apapun, kalau tidak karena motivasi kasih pada Tuhan, saudara berdosa. Saudara pikir saudara berbuat baik? Tidak, saudara berbuat dosa. Saudara, sekarang poin kedua ya.
Motivasi atau ini tujuan boleh dikatakan ya, yang harus ada dalam perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Tindakan itu mestinya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau tindakan itu dilakukan tidak untuk memuliakan Allah, tidak peduli sebaik apa tindakan lahiriahnya, maka itu jadi dosa. Lagi-lagi ayatnya ada 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja, apapun yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ini motivasi atau tujuan. Kalau bukan untuk kemuliaan Allah, maka itu jadi dosa. Nah, perhatikan bagian yang saya blok ini ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, ini hal remeh, hal sehari-hari yang kita lakukan. Biasanya kita makan ataupun minum tanpa mikirkan apakah untuk kemuliaan Allah atau bukan. Maka makan dan minum seperti itu jadi dosa. Hanya makan itu dosa. Hanya minum itu dosa. Loh, bagaimana makan bisa memuliakan Allah, minum bisa memuliakan Allah? Dengan memilih makanan dan minuman yang menyehatkan kita. Kalau berhenti sampai di situ, ini tetap belum memuliakan Allah. Masih terus. Supaya dengan kesehatan itu, dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa belajar firman dengan lebih baik, melayani Tuhan dengan lebih baik, punya kekuatan fisik untuk memuliakan Tuhan. Nah, baru makan dan minum itu bisa memuliakan Tuhan. Jadi makanan dan minuman yang kita tahu merusak kesehatan, tetap kita makan, ini tidak mungkin memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita memilih makanan dan minuman yang menyehatkan sesuai dengan pengetahuan kita, sebaiknya kita belajar untuk tahu dengan benar ya, bukan ngawur. Tapi kalau motivasinya hanya sehat, itu tetap belum cocok dengan ayat ini. Motivasinya harus hanya sehat, tapi diteruskan dengan kesehatan, itu kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Kalau kita kena stroke, sakit, tidak bisa apa-apa, lah bagaimana kita memuliakan Dia? Jadi makan dan minum, makan atau tidak makan, minum atau tidak minum, memilih makanan ini atau makanan itu, minuman ini atau minuman itu, yang tetap minum Coca-Cola, makan makanan yang tidak karu-karuan, yang jelas-jelas buruk, makan gorengan tiap hari, ini merusak kesehatan, ini sangat membahayakan. Dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ini banyak hal ya, termasuk apapun, hal-hal yang remeh, tidur atau tidak tidur. Saudara, tidak tidur itu buruk ya untuk kesehatan. Kadang-kadang boleh dilakukan kalau memang keadaan memaksa. Melayani seseorang ninjuli, wah ini tidak setiap hari bisa ketemu orang ini. Dan tidak setiap hari bisa mengarahkan pembicaraan pada penginjilan. Ini mumpung dia mau. Sudah jam 1 malam. Tidak peduli ngomong terus selama dia pokoknya mau. Layani terus sampai pagi kalau perlu. Tidak tidur. Nah, tapi kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau tidak tidurnya itu karena nonton TV, nganggur-nganggur tanpa ada kerjanya, nonton sepak bola. Ini sangat banyak orang yang tidak tidur hanya karena nonton sepak bola. Hanya karena suatu hobi, padahal itu merusak kesehatan. Saudara, saya sangat senang dengan tinju. Tapi saya dari dulu pun saya tidak melani tidak tidur untuk nonton tinju. Tidak mau saya. Lebih baik saya nonton siaran ulangnya, tidak peduli saya. Tapi terlalu banyak orang saya tahu, apalagi kalau Piala Dunia main sepak bolanya bisa jam 12 malam, bisa jam 3 pagi. Mereka melani mau, tidak tidur. Besoknya ke gereja ngantuk tekluk-tekluk, atau kalau itu hamba Tuhan pelayanan dengan ngantuk dengan tubuh yang teler. Ini melakukan nonton TV itu jelas bertentangan dengan kemuliaan Tuhan. Tidur atau tidak tidur harus pikirkan ini untuk kemuliaan Allah ya atau tidak. Terlalu banyak belajar firman sampai tidak tidur, sampai merusak kesehatan. Kalau kadang-kadang memang dibutuhkan karena persiapannya untuk khotbah besok tidak selesai, itu lain cerita.
Tapi kalau tiap hari dibiasakan seperti itu, ini saya tidak percaya itu bisa dibenarkan. Jadi saudara, kalau makan minum yang sederhana saja harus untuk kemuliaan Allah. Apalagi kita pergi ke gereja, kita belajar firman, kita berdoa, kita memberikan persembahan, kita melayani, kita memberitakan Injil, kita berkhotbah, kita mengajar sekolah minggu, kita menjadi chairman. Kita melakukan apapun, tindakan-tindakan rohani apapun. Selalu pikirkan, setiap tindakan itu sudah lakukan untuk kemuliaan Allah, ya atau tidak. Memang sudah tidak setiap kali kita berbuat, kita mesti mikirkan itu. Mula-mula mikirkan, sampai itu sudah mendarah daging dalam diri kita, bahwa kita melakukan ini atau tidak melakukan ini selalu untuk kemuliaan Allah. Kita pilih ini atau pilih itu selalu untuk kemuliaan Allah. Maka itu sudah, tidak perlu pikir lagi sudah. Saya tahu dari dulu saya khotbah, saya mau untuk kemuliaan Allah, bukan untuk duitnya. Sekalipun dapat duit itu ada senangnya juga. Tapi tujuan utamanya melakukannya untuk kemuliaan Allah. Maka sudah otomatis. Diundang atau khotbah sekarang di rumah, saya lakukan untuk kemuliaan Allah. Terus terang kadang-kadang saya melakukan pada waktu fisik saya tidak bagus. Saya rasanya khotbah dengan terpaksa. Saya paksakan karena saya tahu itu saya lakukan untuk kemuliaan Allah. Harus memaksakan bahkan tubuh sehat atau tidak, suara serak atau tidak, dan sebagainya. Jadi dua hal ya. Yang tadi poin pertama, motivasinya kasih. Yang poin kedua, motivasinya atau tujuannya kemuliaan Allah. Sekarang, suatu ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus dan dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Tuhan dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah, pada dasarnya adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa mempedulikan Allah, ya, tanpa mempedulikan Allah, saudara. Kalau saudara berbuat baik tanpa mempedulikan Allah, saya tanya, apakah itu baik? Dan ingat ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus itu memang tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak percaya itu tidak punya Roh Kudus. Kasih itu buah roh. Tidak bisa mengasihi. Kalau tidak bisa mengasihi, bagaimana dia berbuat apapun untuk kemuliaan Tuhan? Tidak mungkin juga. Dia mentaati karena takut, masih ada kemungkinan. Takut masuk neraka dan sebagainya. Tapi saudara, dia mau betul-betul mengasihi Tuhan, tidak mungkin. Semua perbuatan baik dia bukan karena kasih pada Tuhan. Semua perbuatan baik dia bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada dasarnya semua itu adalah perbuatan baik yang dilakukan tanpa mempedulikan Allah. Pada waktu saya debat dengan orang di Facebook dalam hal tadi itu ya, terus debatnya menjurus ke sini akhirnya, dia berkata itu tetap, biarpun dilakukan tanpa peduli Allah, itu tetap baik. Ini laki-laki orang bodoh yang tegar tengkuk ya. Bondongnya ya saja. Saya tetap teruskan itu dengan maksud hanya untuk orang yang lain. Supaya orang yang lain melihat. Saya pada waktu dia ngeyel dalam poin ini tidak saya sauti, tidak perlulah. Berarti ayat tadi itu 1 Korintus 10:31 dan Yohanes 14 ayat 15 tidak digubris oleh dia sama sekali. Tapi kalau saudara memang orang yang tunduk Alkitab, maka pikirkan saudara, ketaatan atau perbuatan baik yang dasarnya bukan cinta kepada Tuhan. Tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti ketaatan atau perbuatan baik itu dilakukan tanpa peduli Allah. Apakah itu bisa disebut baik dari sudut pandang Tuhan? Jadi sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan itu beda ya. Saya kira di sini tambahin.
Saya kira tidak masuk akal. Ya, jadi orang tidak mungkin orang yang tidak percaya bisa motivasi kasih dan tujuannya kemuliaan. Maka semua perbuatan baik dia pada waktu nolong orang, pada waktu berbuat apapun, pada waktu dia punya anak, pada waktu dia membesarkan anak, berkeluarga dan sebagainya, semuanya dilakukan tanpa peduli Tuhan. Seluruh hidupnya dosa. Sekarang nomor 2. Firman Tuhan memberikan gambaran yang menjijikkan tentang kehidupan manusia di hadapan Allah. Pertama, poin A, kesalahan manusia digambarkan seperti kain kotor. Dan kain kotor dalam Yesaya 64 ayat 6 ini banyak orang penafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kain kotor ini adalah kain yang dipakai oleh seorang perempuan pada waktu menstruasi. Saya bisa bayangkan betapa menjijikkannya kain itu. Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kain menstruasi itu. Perhatikan, Yesaya bukan mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor. Ia mengatakan segala kesalahan kami. Hal-hal yang kelihatannya baik ya. Pergi ke gereja, melayani, memberikan persembahan, itu kesalehan loh. Tapi dia katakan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Dia juga tidak mengatakan sebagian kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau sebagian, bisa tindakan berbaktinya dia ngelamun, nah ini kayak kain kotor. Tapi pelayanannya enggak kayak kain kotor, kayak kain bersih. Enggak. Yesaya tidak mengatakan sebagian, Yesaya mengatakan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi apapun tindakan yang menyerupai kesalahan yang dilakukan, menolong orang, berbakti, belajar firman, berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan, atau apapun, itu dianggap seperti kain kotor, seperti kain yang dipakai perempuan pada waktu menstruasi. Jadi saudara, sebetulnya kesalahan orang percaya pun seperti kain kotor di hadapan Allah. Karena jasa penebusan Kristus, maka kekotorannya dihapuskan dan kebenaran Kristus diberlakukan pada kita. Kalau itu tidak dilakukan Tuhan, ya memang kesalahannya memang dosa semua. Semua kita yang sudah percaya pun, ini saya kan katakan kami kan termasuk dia. Dia orang percaya. Dia mengatakan semua ini dalam arti kalau dinilai dia tok. Memang kita kalau dinilai diri kita sendiri tidak ada apapun yang baik. Seperti Paulus pun mengatakan seperti itu ya. Mari kita melihat ya, Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dia menyoroti dirinya di luar kasih karunia Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Maka tidak ada apapun yang baik. Hanya kalau diri kita disoroti di dalam Kristus. Dan karena pekerjaan Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan, maka baru ada kebaikan dalam diri kita. Sekarang poin B. Dosa atau kejahatan manusia digambarkan seperti cemar kain. Sekarang saudara, kalau tadi kita bicarakan kesalehan dalam tanda petik ya. Sekarang betul-betul dosa. Secara lahiriah pun kelihatan dosa. Dosa atau kejahatan manusia digambarkan seperti cemar kain. Kalau segala kesalahan kita digambarkan seperti kain kotor tadi ya, bagaimana dengan dosa kita? Mari kita lihat ayat ini. Yeskiel 36 ayat yang ke-17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya, berarti dosa ya, dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku.
Jadi saudara, dosa atau kejahatan kita digambarkan seperti cemar kain. Saudara, apakah cemar kain itu? NIV menerjemahkannya a woman's monthly uncleanness, atau kenajisan bulanan dari seorang perempuan. Mari kita bandingkan dengan ayat ini ya. Imamat 15, 20 dan 24. Dalam terjemahan kita, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga. Muncul 2 kali kata cemar kain ya, ayat 20 dan 24. Untuk kata cemar kain yang pertama dalam ayat 20, NIV menerjemahkan her period, masa datang bulannya atau masa menstruasinya. Sedangkan untuk kata cemar kain yang kedua dalam ayat 24, NIV menerjemahkan her monthly flow, aliran bulanannya. Jadi betul cairan darah yang mengalir dari alat kelamin seorang perempuan pada waktu dia menstruasi. Jadi kelihatannya yang dimaksudkan dengan cemar kain itu adalah cairan darah yang dikeluarkan seorang perempuan pada saat datang bulan. Dengan demikian saudara, kitab suci kita ini menggambarkan kesalahan kita seperti kain kotor tadi ya. Apapun yang kelihatannya tindakan salah, pergi ke gereja dan sebagainya itu seperti tindakan salah. Itu digambarkan seperti kain kotor, yaitu seperti kain yang dipakai perempuan pada waktu menstruasi. Lalu yang betul-betul oleh pandangan dunia pun dianggap sebagai dosa atau kejahatan, itu dianggap seperti cairan darah yang dikeluarkan seorang perempuan pada waktu datang bulan. Kalau saudara bayangkan ya, pada waktu saudara mati, kalau saudara memang mau bondo kesalahan atau usaha atau perbuatan baik saudara, boleh dikatakan saudara menghadap pengadilan Tuhan dengan di tangan kiri saudara membawa kain yang dipakai seorang perempuan setelah menstruasi itu, dan di tangan saudara kanan saudara membawa cairan darah yang dikeluarkan perempuan pada waktu menstruasi. Dan lalu saudara berkata pada Tuhan, ini dengan bekal 2 hal ini, aku kira aku layak masuk surga. Pikirkan saudara, apakah itu waras? Menurut saya merupakan suatu kegilaan kalau kita berpikir bahwa dengan hal-hal menjijikan itu, kita bisa layak masuk surga dan tinggal dengan Allah yang Maha Suci. Karena saudara mau masuk surga bondo perbuatan baik, itu gila, itu sesat. Siapapun yang menganggap dirinya suci atau lumayan baik dan bisa mengusahakan kesucian atau kekudusan dengan kekuatannya sendiri, apalagi bisa atau layak masuk surga dengan perbuatan baiknya sendiri, harus merenungkan seluruh bagian ini. Saudara percaya sekte atau aliran atau agama yang percaya masuk surga karena perbuatan baik. Perbuatan baiknya saja tidak bisa kok. Bagaimana mau masuk surga dengan berbuat baik? Berbuat baiknya nol, tidak ada sama sekali. Nah, tapi ada keberatan terhadap ajaran ini, terhadap seluruh poin ini ya. Kalau saya katakan manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali, ada keberatan. Mengapa dalam Alkitab kadang-kadang diceritakan tentang orang-orang yang saleh tak bercacat seperti Nuh, Ayub, Zakaria, dan sebagainya. Coba kita lihat ya. Saya tunjukkan ayatnya sedikit saja. Ayub. Ada seorang ayat 1 ya. Laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu kalau Nuh, Zakaria dulu ya. Zakaria, Lukas pasal 1. Ini bicara tentang Zakaria dan Elizabeth ya, istrinya. Keduanya adalah ayat 6-nya, benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan
dengan tidak bercacat. Hati-hati dengan kata-kata seperti ini, dengan tidak bercacat ya. Lalu kita lihat sekarang Nuh dalam Kejadian pasal 6. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan ya. Kalau dikatakan tidak bercacat, tidak bercela dan sebagainya, tidak ada kemungkinan diartikan mereka suci 100%. Seperti Kristus. Ini hanya mereka itu tidak bercacat, tidak bercela dalam perbandingan dengan orang-orang sejamannya. Dan itu pun karena kasih karunia Allah. Perhatikan Nuh ini ayat 8-nya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau tidak ada pemberian kasih karunia terjadi seperti Paulus tadi, dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Paulus, berlaku untuk Nuh, berlaku untuk Ayub, berlaku untuk Henokh, berlaku untuk siapapun kecuali Yesus. Jadi saya jawab ya, mengapa dalam Alkitab ada diceritakan orang-orang seperti ini? Jawabannya itu harus diartikan hanya dalam perbandingan dengan orang-orang lain di sekitar mereka. Tapi kalau kehidupan mereka dibandingkan dengan firman Tuhan atau kitab suci, ya berlaku omongan Yesaya tadi seperti kain kotor itu. Segala kesalahan kita seperti kain kotor. Jadi hanya dalam perbandingan dengan orang-orang pada zaman mereka bisa dianggap sebagai saleh dan sebagainya. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Sekarang poin ketiga. Seandainya manusia itu bisa berbuat baik. Seandainya, saya tadi katakan kan tidak bisa kan. Tapi sekarang ini seandainya manusia itu yang di luar Kristus itu bisa berbuat baik. Tetap selamat karena perbuatan baik itu tidak bisa. Karena perbuatan baik itu kalau bisa dilakukan itu tidak bisa menghapuskan dosa. Suci murni kan tidak mungkin. Dia pasti ada baiknya, ada dosanya kalau bisa berbuat baik ya. Ini kalau kita mau menerima ajaran Arminian, bisa manusia berbuat baik. Oke, seandainya, saya katakan seandainya karena saya reform, saya tidak percaya itu. Tapi seandainya dia bisa berbuat baik, tetap mau masuk surga karena perbuatan baik tidak bisa, karena dia tetap punya dosa. Dan perbuatan baiknya tidak bisa menghapuskan dosa. Bahwa dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik dinyatakan eksplisit oleh Galatia 2, 16a dan 21b. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan ya, oleh karena melakukan hukum Taurat ini kan berbuat baik ya. Taat kan? Tapi katakan, perhatikan ini. Tidak seorang pun yang dibenarkan. Allah memvonis mereka dari manusia berdosa, diubah statusnya. Kamu sekarang orang benar, tidak ada. Karena ketaatan, karena melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Bisanya karena apa? Ini. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kita beriman, maka memang itu justification. Itu pembenaran yang Allah lakukan. Dia kayak ada suatu pengadilan di surga. Begitu orang percaya Kristus, dia ketokkan palunya. Mulai sekarang aku nyatakan orang sebagai orang benar. Nah, itu justification. Pembenaran. Seandainya dia taat, tidak bisa, tidak ada. Orangnya taat pergi gereja lalu Tuhan menyatakan bahwa orang benar. Tidak ada. 21b, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita memang bisa dibenarkan karena kita mentaati, untuk apa Kristus membuat satu jalan ke surga melalui dia berinkarnasi lalu menderita dan mati salib? Kalau dengan taat bisa masuk surga, ya
Dia tinggal dari sorga berseru manusia, kamu bisa taat dan masuk sorga. Bertobatlah, berusaha taat, kamu bisa masuk sorga. Kematiannya di atas kayu salib itu jadi sia-sia kalau dengan perbuatan baik kita bisa dibenarkan, kita bisa masuk surga. Justru karena Tuhan tahu kita tidak mungkin dibenarkan karena perbuatan baik, maka Allah harus jadi manusia, menderita mati, disalibkan dan sebagainya. Dan oleh penebusannya kita terima dengan iman, kita bisa dibenarkan, kita diselamatkan dan sebagainya. Ada seorang yang pernah mengatakan saliblah yang menunjukkan kepada manusia bahwa kebaikannya tidaklah cukup baik. Tidak peduli sebaik apa, kebaikannya tidaklah cukup baik. Kalau kebaikan manusia itu bisa cukup baik, Kristus tidak perlu datang dan mati. Ingat baik-baik, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, tidak perlu Kristus mati di atas kayu salib. Nah, saya berikan ilustrasi ini yang seringkali saya pakai, sudah bisa menggunakannya juga pada waktu saya memberitakan Injil. Seseorang yang ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, sudah mau ganti karena dia mencuri, ngutil gitu ya, ngutil di toko ya, bisa, saya sukanya lah. Pokoknya dia melanggar. Saya kasih melanggar peraturan lalu lintas dan 1 minggu setelahnya harus menghadap pengadilan. Dalam waktu 1 minggu itu dia lalu banyak berbuat baik untuk menembus dosanya. Karena dia tahu dia salah. Dia pikir mati aku. Aku bersalah memang. Masuk pengadilan. Enaknya gimana? Tebus dosa. Berbuat baik. Nah sekarang COVID-19 banyak. Tetangganya tidak punya makan. Berikan beras. Berikan supermie. Berikan telur. Banyak. Tetangga yang satunya tidak punya uang untuk bayar uang sekolah anaknya. Bayar uang sekolah 1 tahun. Dan sebagainya. Tolong tetangga, tolong pengemis dan sebagainya. Dan pada waktu persidangan, dia membawa semua orang pada siapa dia sudah melakukan perbuatan baik itu sebagai saksi. Pada waktu hakim bertanya, benarkah saudara melanggar peraturan lalu lintas di tempat ini pada jam sekian dan sebagainya? Dia jujur, dia lalu menjawab, benar Pak Hakim. Tetapi saya sudah banyak berbuat baik untuk menebus dosa saya. Ini saksi-saksinya. Dan semua saksi itu bersaksi, benar Pak Hakim, dia berbuat baik untuk kami. Sekarang pikirkan sendiri saudara. Kalau hakim itu waras dan betul-betul sesuai dengan undang-undang, apakah hakim itu akan membebaskan orang itu? Jawabnya jelas adalah tidak. Jadi sebetulnya terlihat ya bahwa dalam hukum dunia pun kebaikan itu tidak bisa menutup atau menebus atau menghapus dosa. Dan demikian juga dengan dalam hukum Tuhan atau kitab suci. Ingat ya, kalau ngajar jangan hanya pakai ilustrasi ini ya. Saya akan berikan ayatnya dulu. Perbuatan baik tidak bisa menutup dosa, yaitu Galatia 2, 16a dan 21b. Baru untuk memperjelas dan untuk mempermudah diingat, saya pakai ilustrasi ini. Jangan ilustrasi tok dipakai waktu nginjil. Saudara menjadi orang yang tidak alkitabiah. Ayatnya tadi itu harus dipakai. Galatia 2, 16 dan 21, hafalkan tempatnya saja. Ajak orangnya baca. Kalau dia tidak mau diajak baca, barang yang saudara bacakan, kamu dengar kata baca. Tapi kalau dia mau, lebih baik membaca bersama-sama. Setelah ada ayat, baru diberikan ilustrasi. Baik dalam berkhotbah maupun dalam menginjil dan sebagainya, selalu begitu ya. Harus ada ayat Alkitab sebagai dasar ajaran dulu. Baru berikan ilustrasi, memperjelas dan mempermudah diingat dan sebagainya. Hanya ilustrasi, itu konyol, itu ajaran gila. Sekarang poin B. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Sangat banyak ayatnya ya. Pertama Roma 3 ayat 24.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Alkitab kita ini kasih karunia itu sepihak dengan iman. Satu pihak. Lawannya adalah perbuatan baik, usaha manusia dan sebagainya. Jadi kalau oleh kasih karunia, itu pasti nanti karena iman. Sama saja sebetulnya. Nah, setelah dibenarkan dengan cuma-cuma, ini yang saya tekankan ya. Cuma-cuma berarti tidak butuh perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu punya andil dalam membawa kita ke surga, tidak mungkin ada kata cuma-cuma di sini. Kita harus bayar. Tidak gratis. Keselamatan itu gratis. Tidak bayar itu berarti kita tidak pakai perbuatan baik. Ingat, saya tempoh hari sudah pernah mengatakan dosa digambarkan dalam Alkitab dalam banyak ayat sebagai hutang. Jadi membayar itu dengan berbuat baik. Kalau gratis, tidak ada usaha, tidak ada perbuatan baik, tidak dibutuhkan. Jadi ayat ini mengatakan oleh kasih karunia, dan kasih karunia itu sepihak dengan iman, telah dibenarkan secara gratis, cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi di sini karena adanya penebusan Kristus, di mana Dia sudah menggantikan kita memikul hukuman dosa, hutang kita sudah dibayar. Kita tidak perlu bayar lagi, kita gratis. Hutang kita banyak, tapi gratis, tidak usah bayar. Jadi kata dengan cuma-cuma dan kasih karunia ini ditekankan. Juga kata penebusan dalam Kristus ditekankan. Bandingkan dengan Yesaya 55 ayat 2. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Yang diundang ini adalah orang yang tidak mempunyai uang. Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah, dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini jelas saudara, gambaran dari Injil dalam perjanjian baru saudara. Ya sebetulnya Injil perjanjian lama juga sama. Tapi baru terlihat jelas dalam perjanjian baru. Yang diundangnya orang yang tidak punya uang. Kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, yang diundang itu adalah orang yang punya duit. Dan bukan terimalah gandum tanpa uang pembeli. Terimalah gandum dengan membayar. Dan makanlah juga dan anggur dengan membayar. Mestinya begitu. Kalau memang perbuatan baik itu ikut campur dalam keselamatan. Ayat ini mengundang yang haus, yang lapar, tapi tidak punya uang. Dan kasih makan gandum, anggur, susu tanpa bayar, tanpa uang pembeli. Menggambarkan gratisnya keselamatan yang Tuhan tawarkan. Sejak zaman PL, sudah tidak ada keselamatan karena perbuatan baik itu tidak ada. Sejak Adam menjatuhkan dosa, keselamatan itu hanya karena iman. Nomor 2, saudara. Ayat kedua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jadi ini orang yang kelihatannya berjerih payah berbuat baik, ya dia punya duit ya, tapi dibelanjakannya itu nanti untuk hal yang gak ada gunanya. Dia pikir itu memuaskan dia dan menyelamatkan dia. Dia pikir itu roti, ternyata itu batu. Dia pikir itu mengenyangkan, tidak mengenyangkan. Tidak ada gunanya. Dia pikir dengan berbuat baik, wah dia mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan. Tidak ada gunanya. Dengarkanlah aku sesuai dengan omongan dalam ayat 1 tadi, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Repotnya di dalam dunia ini lebih banyak atau jauh lebih banyak orang yang kepingin bayar. Tidak mau gratis. Pikirkan tuh baik-baik sudah pada waktu nginjil ya. Justru karena keselamatan dalam Kristen itu gratis. Hanya percaya tanpa berbuat baik. Orang tidak mau.
Kok gampang sekali. Dia cari bukan yang sukar, dia cari yang mustahil. Karena berbuat baik itu tidak bisa. Kalaupun bisa itu tidak bisa menutup dosanya. Itu yang dia cari. Merasa gengsi hancur kalau diselamatkan tanpa andil apa-apa. Kan itu orang yang sombong dalam hal rohani malah tidak bisa percaya Kristus. Tapi yang sadar dirinya begitu buruk dan memang tidak bisa berbuat baik, itu yang lebih memungkinkan untuk percaya Kristus. Makanya mengapa dalam menginjil dosa itu perlu ditekankan banyak sekali. Supaya orang yang sudah injili sadar dia sangat berdosa, penuh dosa. Maka dia tidak akan menjadi seorang yang self-righteous, merasa dia benar. Sebaliknya merasa diri sebagai orang yang sangat berdosa. Dan dia akan mau mendapatkan keselamatan cuma-cuma gratis karena penebusan Kristus. Saya kutip kata-kata John Henry Jowett ini dari buku Saat Teduh saya tanggal 6 Agustus ini ya. Ini saat teduh tahunan ya. Ini pembahasan tentang Yesaya 55 ayat 1-7. Dan buku Saat Teduh itu ada ayat yang dibacakan harus diberikan renungannya ya. Air yang menyegarkan ditawarkan kepada setiap orang yang haus. Dan air itu bisa menjadi milik kita tanpa harga atau pembayaran. Tidak, kita tidak diminta untuk membayar apa-apa. Dan itu disebabkan karena alasan yang sederhana, bahwa kita tidak mempunyai apapun dengan mana kita bisa membayar. Memang sama Tuhan digratiskan karena dia tahu kita tidak bisa membayar. Kasih karunia yang menghidupkan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ingat Roma 3:24 tadi. Dengan cuma-cuma. Dan semua yang harus kita berikan adalah kehausan kita. Sebetulnya kehausan kita itu pun datang dari Tuhan. Keinginan diselamatkan itu datang dari Tuhan. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, kita tidak bakal ingin diselamatkan. Tetapi kita terus menghabiskan uang dan kita terus berjerih payah. Tetapi kita tidak membeli roti kepuasan. Dan air kepuasan berada jauh dari kita. Saya ingatkan Martin Luther yang tadi saya ceritakan. Pada saat dia belum bertobat, dia berjuang mati-matian mentaati habis-habisan. Mengaku dosa tiap hari. Tiap hari dia mengaku berjam-jam. Berjam-jam saya ulangi. Pernah sekali dia mengaku dosa selama 6 jam. Karena memang ajaran Katolik pada saat itu begitu. Mengaku dosa itu misalnya sudah berzina ya. Tidak bisa cuma mengatakan Bapak ampuni aku berdosa, mengaku pada pastornya akan sebut Bapak dia. Nah, tidak bisa. Seluruh proses kejatuhan dalam perzinahan harus diceritakan. Aku melihat seorang perempuan. Sebetulnya memang aku merasa aku tidak boleh melihat terus. Tapi mataku tetap kepingin lihat terus dan aku menuruti. Waktu melihat terus aku terangsang. Waktu terangsang aku sudah ada bisikan jauhi dia. Tapi aku terus mendekati, ngajak dia ngomong dan akhirnya bersama dengan dia. Akhirnya jatuh dalam perzinahan dan sebagainya. Semuanya diceritakan membuat pengakuan dosa itu jadi panjang. Jadi jangan heran dia ngaku dosa 6 jam. Dosanya diceritakan semua. Dan dia tetap tidak merasakan kepuasan apapun, terus dihantui oleh dosanya. Mea culpa, mea culpa. Terjemahannya dalam bahasa Inggris, my sins, my sins. Dosa, dosaku, dosa, dosaku. Terus menghantui dia. Roti yang memuaskan tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa dibeli. Tidak bisa kita bayar dengan perbuatan, tidak bisa. Itu hanya bisa diminta atau diterima melalui pengemisan. Nah ini membuat orang gengsi, tidak mau. Kita datang kepada Kristus mengemis. Tuhan, aku tidak bisa berbuat baik. Aku percaya Engkau mati di salib menggantikan aku memikul hukuman dosa yang seharusnya aku pikul. Ampuni aku. Ini pengemisan. Hanya berdasarkan iman kepada penebusan Kristus kita mengemis
Pengampunan. Sekarang poin kedua, Roma 3:27-28. Laki-laki ayat ini menekankan sekali keselamatan karena iman saja, bahkan membuang perbuatan baik sebagai landasan keselamatan. Nah, Roma 3:27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi jelas ya, perbuatan itu dibuang. Melakukan hukum Taurat itu dibuang sebagai syarat keselamatan atau syarat di pembenaran. Hanya karena iman. Ini mengkontraskan iman di satu pihak dan perbuatan baik di pihak yang lain. Tadi saya katakan, iman dan kasih karunia itu satu pihak. Nanti kita melihat ayat lain yang menunjukkan itu. Perbuatan baik usaha kita, itu pihak yang lain. Tidak bisa disatukan, saudara. Poin ketiga, Galatia 2:16-21. Tadi kita sudah baca sebagian, sekarang kita baca seluruh ayat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi karena perbuatan baik tidak bisa. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dia tidak menolak kasih karunia Allah, dan memang kasih karunia Allah itu memang tidak bisa ditolak kalau dia betul-betul memberikan. Ya. Dia menjadi beriman pasti. Saya sudah katakan iman dan kasih karunia itu satu pihak. Tapi jelas dalam dua ayat ini 16 dan 21, laki-laki perbuatan baik dan ketaatan terhadap hukum Taurat dikontraskan dengan iman, sehingga iman itu saja yang menyelamatkan. Nah, sekarang poin keempat ini adalah ayat yang paling jelas. Jadi kalau menginjil ayat ini saya kasih dalam kotak, ini yang terpenting dan paling jelas dalam urusan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, kasih karunia dan iman itu di satu pihak. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu dikatakan itu bukan hasil usahamu. Berarti bukan perbuatan baik yang menyebabkan selamat. Tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu gratis tuh. Cuma-cuma. Roma 3:24 tadi. Lalu dikatakan lagi itu bukan hasil pekerjaanmu. Tadi kan sudah dikatakan itu bukan hasil usahamu di sini ya. Sekarang itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebetulnya bedanya apa? Dengan kata-kata yang berbeda tapi artinya sama. Paulus ingin menekankan dan membuang jauh-jauh keselamatan karena perbuatan baik atau hasil usahamu atau hasil pekerjaanmu. Itu dibuang sejauh mungkin. Padahal dia sudah menekankan karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, kan berarti sudah bukan usaha. Tapi ditambah masih oleh dia, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dan dikasih lagi pemberian Allah. Seakan-akan belum cukup, ditambah lagi. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya pikirkan anak kalimat ini ya. Kalau keselamatan itu ada andil dari perbuatan baik kita sekalipun 1%. Maka kita sedikit banyak boleh bermegah. Misalnya kita selamat dan orang lain tidak. Berarti perbuatan baikku cukup dan dia tidak cukup. Berarti kita boleh bermegah. Lalu mengapa ayat ini mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri dalam urusan keselamatan? Berarti jelas bahwa perbuatan baik tidak ikut punya andil apapun. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia. Karena iman sama sekali bukan karena perbuatan baik, ketaatan kepada Taurat dan sebagainya, hasil usaha, hasil pekerjaan.
tapi dianugerahkan. Itu pemberian gratis dari Allah. Dan karena itu, tidak ada orang berani memegahkan diri. Jadi saudara, kalau misalnya saya ditanya orang, apakah kamu yakin kamu masuk surga kapanpun kamu mati? Dan saya katakan saya yakin. Apakah itu kesombongan? Saudara, pikir gini ya. Kalau saya yakin saya masuk surga, dan keyakinan itu didasarkan atas perbuatan baik saya, itu sombong. Tapi kalau saya yakin saya masuk surga, karena iman dan iman itu dianugerahkan Tuhan, berarti seluruhnya karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma gratis. Pemberian yang baik kepada saya yang tidak berhak dapat. Itu bukan kesombongan sama sekali, saudara. Itu keyakinan. Itu iman. Orang harus yakin. Kalau ada pengkhotbah mengatakan tidak boleh yakin, itu sombong. Goblok itu. Sesat dia, itu tidak punya pikiran. Dia tidak mengerti doktrin Kristen yang paling dasar bahkan. Kalau dia yakin masuk surga karena perbuatan baiknya dia anggap cukup, itu sombong. Tapi ya karena surga, karena iman pada penebusan Kristus. Dan iman itu kita percaya dianugerahkan. Semua itu kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Bukan karena usaha kita sama sekali. Coba pikir, saya tanya kesombongannya di mana? Jadi kalau saudara ditanya yakin atau tidak masuk surga, jawaban yang benar, Kak, ini kalau saudara memang yakin ya. Aku yakin, tapi jangan coba berhenti di sana. Supaya tidak menimbulkan kesan sombong. Aku yakin aku masuk surga, tapi bukan karena aku merasa perbuatan baikku ada atau cukup. Aku tidak baik sama sekali, dan kalau ditinjau perbuatan baik, aku tidak layak masuk surga. Aku yakin masuk surga karena imanku pada penebusan Kristus, imanku pun dianugerahkan. Semuanya kasih karunia kepada aku tidak berlayak. Dengan demikian, orangnya tidak akan menganggap saudara sebagai orang yang sombong. Sekarang poin yang kelima. Filipi 3:8-9. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri dalam mentaati hukum Taurat. Kita tidak pernah bisa berada di dalam dia. Dengan mentaati Taurat tidak bisa, saudara. Berada dalam dia itu pada waktu kita percaya kita ada dalam dia. Iman. Ya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Imannya itu dianugerahkan. Filipi 1:29. Lalu kebenarannya itu pun juga Allah anugerahkan. Seluruhnya itu anugerah. Seluruhnya itu kasih karunia. Pemberian Allah, pemberian yang baik kepada kita yang tidak berlayak dapat. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6. Roma 9 ayat 10 ayat 30 sampai dengan pasal 10 ayat 3. Roma 9:30, jika demikian apakah yang tidak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain itu bangsa non-Yahudi ya, yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Mereka mau dibenarkan dengan mati-matian berbuat baik. Tidak bisa, saudara. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya. Dari batu sentuhan dan batu sandungan itu Yesus ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah sekarang kita masuk dalam pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara.
Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka itu orang-orang Yahudi atau Israel itu diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat tentang Allah. Saya berhenti dulu, saya jelaskan kata-kata ini ya. Mereka, orang-orang Israel itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ingat ya, giat untuk Allah. Saudara beragama apapun, saudara saksi Yehova itu giat untuk Allah. Itu tidak akan cukup, saudara. Apalagi mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bisa sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Saya yakin saya punya pengertian benar dalam hal ini, dan saya giat memberitakan hal itu kepada orang lain, tidak masalah. Tapi orang-orang ini tidak. Mereka giat untuk Allah, mentaati Taurat, mempelajari Taurat. Mereka pikir bisa selamat dengan ketaatan pada Taurat. Itu yang mereka pengertiannya ngawur. Sekarang ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Saudara, seluruh ini ajaran Alkitab, ini ajaran Allah sendiri. Selamat itu hanya karena iman. Dengan percaya pada Kristus kita diselamatkan. Kalau orang mau menegakkan kebenaran sendiri, dia mau selamat karena perbuatan baik, tidak bakal bisa ya. Mereka jadi seperti orang Yahudi ini. Dan sampai sekarang mayoritas orang Yahudi seperti ini. Hanya sedikit yang jadi Kristen. Dan jadi Kristen pun banyak yang jadi Kristen yang ortodoks dan sebagainya, yang juga keselamatan karena iman dan perbuatan. Sangat sedikit orang Yahudi yang jadi Kristen yang sungguh-sungguh benar selamat karena iman saja. Sangat sedikit. Sekarang poin yang ke-7, Kisah Rasul 15, 1-11. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jelas ini ajaran sesat. Harus disunat. Tidak disunat, tidak bisa selamat. Ya, karena itu kita lihat dalam ayat 2. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Kalau ada orang-orang bodoh yang anti debat dalam Kristen, ini luar biasa banyak orang bodoh seperti itu. Maka suruh dia baca dan hafalkan ayat ini ya. Makanya saya memberikan seluruh pelajaran ini argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Menginjil melalui debat itu boleh. Yang bilang debat itu dilarang siapa? Di sini Paulus dan Barnabas melawan. Orang-orang itu tadi mengajarkan ajaran sesat, suruh sunat baru selamat. Kalau tidak dilawan, lah ajaran sesat itu tersebar nanti. Jadi Paulus dan Barnabas secara benar melawan dengan keras, membantah, mendebat. Nah akhirnya ditetapkan Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ini kayak naik banding ya. Sidang gereja yang pertama mungkin ini ya. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka juga menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Nah sekarang perhatikan ayat 5 mulai gegeran lagi. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Ini pasti telah menjadi percaya ini hanya ditinjau dari sudut pandangan mereka. Mereka percayanya menjadi Kristen, tapi Kristen yang sesat. Ya.
Dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menurut hukum Musa. Jadi mereka percaya berarti mereka percaya iman itu tetap harus ya. Tapi mereka tidak cukup iman. Tadi di atas ada sunat, sekarang laki-laki sunat ditekankan, ditambah lagi diwajibkan menuruti hukum Musa. Nah, geger lagi. Maka terjadi sidang gereja dalam ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Pertukaran pikiran ini berarti suatu perdebatan juga loh ya. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dalam Kisah Rasul 10 tentang Cornelius itu ya. Ayat 9 kalau kita baca, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Cornelius itu oleh iman saja. Dan Pak, di sini Petrus yang menginjili Cornelius pada saat itu bersaksi. Kalau Cornelius oleh iman saja, kenapa sekarang harus sunat dan harus taat hukum Musa? Kalau demikian, kalau Cornelius oleh iman saja, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk mulutmu itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh diri kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sekarang oleh kasih karunia. Jadi oleh iman ya. Makanya saya katakan ini iman dalam ayat 9 bagian akhir. Ini kasih karunia dalam ayat 11. Makanya saya katakan iman dan kasih karunia itu di satu pihak. Ketaatan kepada Taurat, perbuatan baik, usaha kita dan pakai itu di pihak yang lain. Kontras. Jadi dalam gegeran ini lalu sidang gereja, Petrus jelas membenarkan pihak Paulus dan Barnabas yang mengajarkan selamat hanya oleh iman. Lalu ayat 11b ini bandingkan dengan Roma 11 ayat 5 dan ayat 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah sekarang perhatikan ayat 6-nya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Menunjukkan bahwa kasih karunia dicampur dengan perbuatan tidak bisa. Dan saya katakan kasih karunia itu di satu pihak dengan iman kan. Iman dicampur perbuatan baru menyelamatkan. Itu nabrak ayatnya secara frontal. Yang percaya iman dan perbuatan baik, pikirkan. Dan dalam saudara memberitakan Injil kepada orang yang percaya selamat iman dan perbuatan baik, ayat ini mesti dijadikan ayat dasar menentang itu. Saya belum pernah mengkhotbahkan, mungkin kepingin saya mengkhotbahkan ini. Jadi jelas terlihat saudara, kembali kepada kisah Rasul 15 tadi ya. Jelas terlihat bahwa sidang gereja Yerusalem membenarkan Paulus dan Barnabas. Saudara, kalau ada dua orang bertikai, apalagi dalam persoalan teologi ya, jangan jadi orang yang kepingin menyenangkan dua belah pihak. Oh ini yang benar, ini yang benar, tidak ada yang salah lah. Lalu tidak berani mengecam salah satu. Kita harus menilai berdasarkan Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Dan lalu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan jadi orang munafik. Jadi Paulus dan Barnabas yang mengajarkan keselamatan oleh iman saja, itu yang didukung oleh sidang gereja Yerusalem. Dan mereka bukan hanya mendukung yang benar, mereka menyalahkan orang-orang Kristen Yahudi yang menekankan bahwa untuk selamat, mereka juga harus disunat dan mentaati hukum Taurat. Itu disalahkan. Jadi saudara, kalau
kembali kepada urusan selamat karena iman saja itu, orang-orang Islam itu seringkali menyerang Kristen dan mengatakan Kristen itu agamanya Paulus, bukan agamanya Yesus. Yang mengatakan selamat karena iman kepada Kristus yang tersalib dan bahkan itu Paulus, bukan Yesus. Saya pikirkan ya, ini semua rasul-rasul di sini loh, kecuali Yudas lain lah, sudah mati dia. Tapi semua rasul di sini mendukung Paulus. Kalau Paulus sesat ya semua rasul sesat, semua rasul diajar Yesus. Omong kosong kalau Paulus itu beda dengan Yesus. Jadi siapapun menyerang Paulus, dia menyerang semua rasul juga. Dan secara sama menyerang Yesus. Selamat karena iman saja itu bukan ajaran Paulus saja. Jelas ajaran semua rasul terlihat dalam sidang gereja Yerusalem. Dan itu juga ajaran dari Kristus. Karena poin ke-8 saudara. Roma 23 ayat 42-43. Ini penjahat yang bertobat ya. Di atas kayu salib. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang boleh dikatakan tidak punya perbuatan baik sama sekali ini, ya adalah ya, dia negor temannya. Dan bahkan dia tidak pernah pergi ke gereja, jelas dia belum dibaptis dan sebagainya. Ternyata dijamin keselamatannya oleh Yesus. Kenapa? Hanya karena dia beriman kepada Yesus. Saudara, sepintas lalu loh, imannya di mana? Coba kita lihat ya. Dia cuma berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingat ya, dia hidup pada masa di mana Yesus itu sedang disalib. Dia belum mengerti ajaran Yesus tersalib untuk dosa, untuk membayar hukuman dia. Dia belum mengerti itu. Tapi dia tahu, dia telah mendengar Yesus akan datang kembali sebagai raja. Kita tidak bisa mengharapkan dia percaya Yesus mati untuk dosa, bangkit dan pakai. Tidak bisa, karena itu belum terjadi, belum diberitakan, dia belum tahu. Tapi apa yang dia percaya saat ini luar biasa. Kenapa? Dia melihat Yesus sedang sekarat, sama sekaratnya dengan dia. Terpancang di atas kayu salib. Bagaimana melihat itu dia bisa berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Loh, saat itu sedang terpancang seakan-akan dia bajingan. Tapi dia percaya apabila engkau datang sebagai raja. Ini iman yang luar biasa. Tapi hanya iman yang dipersoalkan. Dan Yesus menjamin orang itu hari itu juga bersama dengan Yesus di dalam Firdaus, dalam arti surga. Hanya orang bodoh yang menafsirkan Firdaus di sini bukan surga. Saya sudah membuat video tentang hal itu, bisa cari sendiri. Video saya Budi Asali, terus cari Firdaus dan bagaimana nanti akan ketemu. Saudara, jadi penjahat yang boleh dikatakan tidak punya perbuatan baik sama sekali ini, tidak pernah ke gereja, belum dibaptis dan sebagainya, tapi dijamin keselamatannya oleh Yesus. Hanya karena dia itu percaya kepada Yesus. Ini sesuatu senjata yang kuatnya. Menghadapi orang Katolik atau menghadapi saksi Yehova yang percaya selamat karena iman dan perbuatan, dan banyak sekte yang lain. Tanya kepada mereka, kalau memang perbuatan baik itu harus dibutuhkan, bagaimana penjahat ini dijamin hari itu juga masuk dalam Firdaus? Karena kalau menurut ajaran Katolik yang sungguh-sungguh, penjahat ini dosanya banyak sekali. Kalaupun dia beriman, dia kurang perbuatan baik, dia harus masuk api penyucian lama sekali mestinya. Tapi ternyata Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus, bukan dalam api penyucian. Dijamin masuk surga pada hari itu juga. Saya tidak percaya api penyucian, yang mau percaya saat sukanya. Saya anggap ajaran itu tidak pernah ada dalam Alkitab, bahkan dalam Alkitabnya Katolik.
selama ayatnya ditafsirkan dengan benar. Saudara, sampai di sini saya sudah mengajarkan keselamatan oleh iman saja. Dan ayat-ayatnya, argumentasi-argumentasinya, saudara gunakan dan hafalkan bagian ini, kan bagian ini pentingnya luar biasa dalam memberitakan Injil. Saya sudah katakan saya bukan main banyak menggunakan bagian ini, ilustrasi tadi dalam memberitakan Injil di mana-mana, bolak-balik gunakan, saya tidak bosan, saya tidak peduli. Dan saya tidak akan ubah Injil ini. Nah, pelajaran yang akan datang, sesi 11 dalam memberitakan Injil yang ke-6, saya akan menjelaskan ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan kita diselamatkan oleh atau karena perbuatan baik. Ayatnya ada seolah-olah, ya. Nah, itu perlu dijelaskan karena kita argumentasi ya, dan teologi ya, dalam memberitakan Injil. Jadi harus belajar teologianya. Kalau ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan selamat karena perbuatan baik, diapakan? Penafsirannya bagaimana? Nah, kalau orang berargumentasi, kita harus jawab argumentasi itu. Jadi ini makanya saya katakan, saya mengajarkan penginjilan melalui suatu perdebatan. Sampai di sini pelajaran ini.